Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratih Ogzabela, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari materi topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan yang melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia dan menjadi kiblat bagi para guru dalam melaksanakan tugas. Salah satu gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuh kembangnya murid. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, saat itu tidak semua orang mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, pada zaman kolonial, pendidikan hanya diberikan berdasarkan golongan penduduk elit saja, dan pembelajaran yang diberikan seperti menulis, membaca, dan berhitung seadanya, yang bertujuan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda melancarkan usaha perdagangan. Sehingga pada masa itu pendidikan bertujuan hanya untuk calon pegawai. Pendidikan pada zaman kolonial fokus pada intelektual, individual, dan material. Pada saat itu terjadinya diskriminasi yang dimana pendidikan tidak boleh memberikan pembelajaran kebudayaan bangsa. Dari hal tersebut membuat tokoh-tokoh pergerakan pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Sehingga pada tahun 1900, pada zaman kebangkitan nasional, tokoh-tokoh pergerakan nasional menginginkan adanya perubahan pada sistem pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menuju kemerdekaan. Saat itu sudah banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yang dimana pembelajarannya sudah berbau kenasionalan dan kultural budaya. Akan tetapi, pada saat itu sistem pendidikan tidak sepenuhnya dapat menghapus sifat dari sistem pendidikan kolonial, yang dimana sifatnya yaitu menuntut dan menghukum. Hingga pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara membentuk suatu perguruan yang bernama Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Pada saat itu Taman Siswa menjadi gerbang baru untuk menuju kemerdekaan dan kebebasan berbudaya dalam pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut huri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini merupakan salah satu trilogi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam kalangan pendidikan, dan salah satu konsep trilogi beliau yaitu Tut Huri Handayani diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional pada saat ini. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, makna kemerdekaan belajar adalah setiap manusia dapat bebas dalam memilih jalan hidupnya dengan tetap sejalan pada aturan yang ada di masyarakat. Sama halnya dengan kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana berfokus pada pembentukan karakter pelajar Pancasila. Angka bukanlah merupakan tolak ukur keberhasilan anak, akan tetapi pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam membangun setiap insan pendidikan. Setelah mempelajari topik 1 mengenai materi perjalanan pendidikan nasional, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman serta adanya perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan Indonesia, baik sebelum maupun setelah merdeka, serta pentingnya pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk investasi generasi bangsa, baik yang diadaptasi maupun diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Kemudian dari materi ini
membuka pemikiran saya bahwa pendidik bertugas menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak didik, bukan menuntut dan memaksakan kehendak guru. Saat saya menjadi guru, saya akan mengarahkan segala daya upaya untuk menuntun peserta didik mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani yang dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Kemudian, memberikan model-model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mengeksplor minat dan bakatnya, serta memberikan pengajaran yang sifatnya kerjasama, sehingga budaya bangsa tidak menghilang di zaman era globalisasi saat ini.